Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat menjelang subuh ini, semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehidupan kita mendapatkan keberkahan, selalu bertajalli kepada Allah, selalu wusul kepada Allah, selalu selamat melintasi wat siratal mustaqim di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Episode kemarin menerangkan tentang sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah yang ketiga, yakni sifat baqa, kekal. Allah maha kekal, Allah maha abadi. Kebalikannya dari sifat wajibnya Allah adalah sifat muhalnya Allah yang ketiga pula. Yang pertama, Adam. Tidak mungkin Allah tidak ada. Khudus. Yang kedua, tidak mungkin Allah itu hal yang baru. Yang ketiga adalah fana. Tidak mungkin Allah itu rusak. Tidak mungkin Allah itu hancur. Nah, sifat fana inilah sifat wajib seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Sifat fana inilah sifat wajib yang kita tekankan di dalam hati kita. Sifat fana, rusak, hancur inilah untuk supaya kita menghancurkan kerajaan singgasana hati manusianya. Karena selama ini manusianya sudah ditinggal di alam yang fana, yakni alam dunia. Di mana di dalamnya manusia merajai kehidupan dan badan ini. Marilah kita kaji pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hidup masih bersama, awal penciptaan cikal bakal badan dari tanah menuju kepada tumbuhan, sayuran, padi, buah-buahan hingga sampai menjadi sperma, sampai menjadi gumpalan darah, menjadi lagi gumpalan daging. Ditekankan lagi, diabadikan di dalam Al-Quran ketika cikal bakal badan ini berupa daging, diikrarkan kembali oleh Allah, kutiupkan rohku, diingatkan kembali bahwa yang menghidupi bersama cikal bakal badan yang dari tanah ini, yakni uripe Allah, hidupnya Allah. Kemudian setelah itu sempurnalah menjadi janin, sampailah
kelahiran manusia menjadi bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir di dunia ini semuanya dalam keadaan suci bersih fitrah. Dari siapa? Dari diri manusia kita. Jadi alam bako, alam kekal, alam abadi, alam surga itu adalah sejak dari tanah sampai menjadi sperma hingga menjadi bayi yang suci, itulah yang dikatakan alam bako, alam kekal, alam keabadian, alam surga. Ketika kita belum merasa berkuasa atas hidup dan badan ini, jadi sejak dari tanah sampai menjadi bayi, itulah alam yang kekal. Hidupnya Allah, uripe Allah. Itulah alam bako itu, itulah alam keabadian itu, itulah alam surga di sisi Allah. Kemudian menjelang detik-detik akhir balik, mulailah manusia memakan buah khuldi, yakni buah larangan, buah pengakuan diri manusianya. Ini hidupkulah, ini badankulah, ini kerjakulah, ini berjalankulah, ini sholatkulah, ini ibadahkulah, ini kayakulah, dan semuanya diakui milik manusianya. Nah, ketika sejak detik-detik akhir balik inilah manusia terjerumus, tersesat ke dalam alam dunia yang fana ini. Alam dunia yang fana inilah alam yang rusak, alam kehancuran. Ketika di dalam hati kita masih nyata, masih wujud, masih hidup, masih kuasa diri kemanusiaan kita dibanding dengan Allah, yakni Allahnya tiada, Allahnya gaib, Allahnya mati di hati kita, yang ada hanyalah diri manusia kita sendiri. Inilah alam yang fana, inilah alam yang rusak. Jadi meskipun kita berkegiatan apapun di dalamnya, semuanya akan rusak. Contoh kita sholat, contoh kita ibadah, contoh kita berpuasa, contoh kita bersedekah, contoh kita berhaji dan sebagainya. Semuanya bakal rusak, semuanya bakal fana jika di dalam hati ini yang menjadi raja, yang menjadi Tuhan di dalamnya adalah hawa nafsu kita sendiri, nama diri kita sendiri, kemuliaan, kehormatan, kebanggaan diri manusia kita sendiri. Itulah alam yang fana, alam yang rusak. Jadi apapun yang kita kerjakan, bila di dalam hati kita mentuhani seluruh apa yang kita kerjakan, semuanya akan menjadi amal yang rusak,
amal yang hancur lebur, karena di dalamnya hatinya li nafsi, masih ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak terasa, masih ngaku-ngaku jadi penguasanya ibadah dan sholat serta apa saja, tapi hati tidak merasa. Inilah alam kehancuran itu, inilah alam fanah itu. Jadi ketika di dalam hati kita yang jadi raja diri manusianya, sedangkan Allah kita tiadakan, sedangkan Allah kita goibkan di hati kita, yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah diri manusia kita di hati kita. Itulah alam kehancuran, alam fana. Jadi Allah hanyalah memandang hati manusia. Bila di hati manusia yang ada, yang wujud, yang hidup dan menyembah yang fana, yakni ketika di dalam hati kita masih nyata wujud kemanusiaannya, nama manusianya, maka seluruh apa yang dikerjakan itu akan hancur, akan rusak, akan najis dan menjadi racun bagi diri manusianya di hatinya. Lalu bagaimanakah cara agar kita kembali ke alam bako, ke alam kekal, ke alam keabadian, agar seluruh apa yang dikerjakan, sholat, ibadah, bekerja, bersedekah dan semuanya agar menjadi laku amal yang baik atau amal yang soleh di sisi Allah. Bagaimanakah caranya? Cara satu-satunya adalah, dan tidak boleh tidak, manusianya wajib mati, manusianya wajib lengser, manusianya wajib jatuh, kerajaan diri manusianya di hatinya. Tanpa belajar ilmu hakikat dan makrifat, maka hawa nafsu takkan pernah rela dan ridho bila dirinya itu dikatakan gaib. Hawa nafsu, diri manusia kita, setan dan iblis yang ada di hati kita selamanya tidak akan rela dan ridho bila mereka dikatakan gaib dan tidak ada. Karena selama ini diri manusia kita, hawa nafsu kita, iblis dan setan sebagai sekutu-sekutu kita, menyatakan di dalam hati bahwa yang wujud itu kamu, bro. Dirimu yang wujud. Allah gaib, Allah itu tiada bagimu. Engkaulah yang mentuhani, engkaulah yang menjadi Tuhan atas segala tingkah laku dan seluruh amal-amalmu. Kata iblis dan setan yang terkutuk begitu, membisikkan di dalam hati setiap manusia. Jadi iblis dan setan itu selalu menyesatkan anak cucunya Adam. Jadi yang dimaksud iblis dan setan itu tidak mau bersujud kepada Adam, maksudnya demikian. Jadi iblis dan setan itu membisikkan kepada diri manusianya bahwa jangan percaya bila kamu itu tidak ada.
kamu itu nyata, wujud. Allah lah yang gaib, Allah lah yang tidak wujud, Allah lah yang tidak nyata di hatimu. Engkaulah itu wujud, manusianya wujud, bukan? Nah, iblis lalu menggaung-gaungkan di dalam hati anak cucu Adam demikian. Namun di dalam Al-Quran diabadikan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Merekalah orang-orang yang beriman di sisi Allah. Siapa mereka? Mereka yang percaya, mereka yang beriman kepada alam gaib. Jadi yang dimaksud alam gaib di sini bukan Allah. Allah tidak gaib, Allah wujud. Bagaimana yang tidak ada? Bagaimana yang gaib bisa menciptakan yang ada? Bagaimanakah mungkin manusia kita lebih wujud, lebih nyata daripada Allah sang pencipta diri manusia kita? Mana mungkin Allah gaib itu? Jadi lebih nyata mana manusia dengan sang pencipta? Tentunya lebih nyata Allahnya dibanding manusia. Lebih wujud Allahnya dibanding manusia yang diciptakannya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman itulah yang percaya, yang beriman kepada hal-hal kegaiban diri manusianya. Harus kita imani, harus kita nyatakan di dalam hati bahwa diri manusia kita ini sebenarnya tidak ada. Sebenarnya gaib, yang ada, yang wujud, yang nyata, yang kekal, yang abadi, ya hidup itu sendiri, hayatullah, yang kekal serta abadi. Jadi dengan demikian maka beranjaklah perjalanan manusia dari alam yang fana menuju alam yang baqo, menuju alam ilahiyah. Dari linafsi, awalnya lillahi ta'ala, menjadi terus ketika manusia terlahir ke dunia sehingga datang detik-detik akil balai, itulah alam linafsi. Jadi sampai kapan alam linafsi itu terjadi? Selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan, yakni kapankah manusia itu sudah akan menyadari beragama dan bertuhannya di hatinya. Ketika saat hidup seperti saat ini, atau nanti saja ketika syakaratul maut menjemput dengan paksa dan siksa yang pedih. Tergantung Anda mau sekarat sekarang atau sekarat dengan siksaan besok ketika syakaratul maut. Kalau sekarat sekarang enak, kita tinggal baiat kepada mursyid kita yang kita yakini cocok, bisa mengantarkan si murid kepada Tuhannya. Nah, ketika sudah berbaiat, maka kita belajar sekarat, belajar mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali hal-hal yang bukan milik manusia kita. Disitulah sang mursyid nanti selalu membimbing syakaratul maut yang kita kerjakan dengan rela dan ridho kepada Allah. Jadi sang mursyidlah yang membimbing muridnya untuk menuju kepada Allah.
pada intinya selama ini kita memahami di dalam paparan-paparan uripe Allah, sepaham apapun kita itu masih berenang-renang di atas lautan hayat, di permukaan lautan hayat. Jadi sang mursyidlah yang akan membimbing, yang akan membaiat masuk ke dalam dan ke dasar lautan hayat untuk meraih permata yang dulu pernah hilang, permata yang bakok, permata yang kekal, agar kita bisa kembali ke alam yang kekal abadi, agar seluruh ibadah dan sholat kita menjadi lillahi ta'ala, daripada selama ini berada di alam yang fana. Hati selalu berpraktek linafsi, hancurlah seluruh ibadah dan sholat itu tanpa permata yang hilang ini, tanpa al-baqa, tanpa yang kekal maka akan hancur. Dengan yang kekal maka seluruhnya ibadah dan sholat itu akan abadi di dalam af'alullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.